Bayangkan saudara, ya bayangkan, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran saudara ketika saudara mendengar ayat yang baru saja saya bacakan? Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Salam sadar buat saudara semuanya, khususnya kepada saudara-saudara kita dari seberang yang belum melek sampai hari ini. Saya mengajak saudara semuanya supaya semua kita harus sadar sesadar-sadarnya akan siapa yang kita sembah, siapa yang kita teladani, dan apa yang kita imani. Bapak Ibu, sangat mempengaruhi dengan pikiran kita, dengan tingkah laku kita akan apa yang kita baca. Bila salah kita membaca, maka tindakan kita, pikiran kita, tingkah laku kita juga salah semuanya Bapak Ibu. Makanya kita perlu sadar. Salam sadar. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, sampaikan kebenaran itu. Sekalipun kita dihina, dicemooh, diolok-olok, ditertawakan, kita tetap harus menyampaikan kebenaran. Karena hanya dengan kebenaran orang akan sadar, ya. Orang akan sadar. Saudara, saya dulu punya seorang ustadz yang sangat memperhatikan kami para santri. Ketika ada santri atau saya yang melakukan kesalahan, saya yang melakukan pelanggaran, maka ustadz saya akan mengutus teman saya yang bisa dipercaya untuk menyadarkan saya akan apa yang saya lakukan. Pelanggaran-pelanggaran yang saya lakukan di pondok, kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di pondok, ustadz saya Bapak Ibu mengutuskan orang yang bisa dipercaya untuk menyadarkan saya supaya saya tidak terus-terusan melakukan kesalahan dan saya tidak berbuat kesalahan, keonaran, dan pelanggaran lagi. Bukan sebaliknya, ustadz mengutus orang jahat, lalu orang jahat itu mempengaruhi saya sehingga saya tetap dalam kejahatan saya, sehingga saya tetap dalam pelanggaran atau dosa yang saya lakukan, sehingga kejahatan saya semakin hari semakin menumpuk, menggunung, sehingga saya tidak sadar-sadar. Maka dari itu Bapak Ibu, perlu kita sadar. Dan ternyata saya sadar juga Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, para pencinta channel Injil Habaget, untuk menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral, khususnya kepada mereka yang setiap hari hadir di kolom komentar kita dengan olokan, hinaan, cacian, makian. Ayo buka hati lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, buka pikiran lebar-lebar, dan terimalah kebenaran, sehingga kebenaran itu memerdekakan kita. Kita tidak lagi tinggal dalam ikatan agama yang sudah mengekang kita begitu luar biasa. Apa yang akan kita bahas kali ini? Buka pikiran, telinga, mata lebar-lebar. Khusus kepada mereka Bapak Ibu, bukan kepada kita ya. Khusus kepada mereka. Untuk kita hanya sebatas ini adalah renungan ya. Sehingga kita luar biasa di dalam iman percaya kita. Tidak iman ikut-ikutan ya. Apa yang kita lakukan kita tidak ketahui. Apa yang kita baca itu hanya sekedar baca, tapi tidak tahu apa yang kita baca. Iman kekristenan tidak seperti itu. Nah, di dalam sebuah surat Al-Quran, di situ dikatakan Bapak Ibu,
Alam tara anna arsalna syayatin alal kafirina ta'udzuhum adzan. Artinya, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Ya, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Wow, luar biasa ini, saudara. Luar biasa ini. Di ayat ini kira-kira siapa yang berbicara, saudara? Di situ ada kata-kata, Bapak Ibu, kami. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan? Nah, siapa yang berbicara di ayat ini? Siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Diutus untuk orang kafir supaya setan-setan itu mendorong orang kafir sehingga orang kafir itu berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Wow, Tuhan luar biasa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kesalahan kami. Sadarkan kami ya Tuhan, supaya kami tidak lagi jatuh dalam pencobaan, supaya kami tidak melakukan lagi godaan-godaan atau dorongan-dorongan setan yang sudah menghancurkan dan yang ingin membinasakan umat manusia. Saudaraku, Alkitab itu jelas sekali, ya, mengajarkan kita tentang kebaikan, bagaimana murahnya Tuhan, bagaimana kasih sayangnya Tuhan kepada umat manusia. Ketika ada umat manusia yang jatuh dalam dosa, maka hadirnya orang-orang yang percaya beriman kepada Tuhan untuk, saudaraku, menginsafkan umat manusia. Ketika kami orang Kristen yang tinggal di dalam Alkitab, di dalam firman, ingin melakukan kesalahan, ingin melakukan dosa, ingin jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam godaan setan, maka ada Roh Kudus dalam hati kami, dan Roh Kudus itu menginsafkan kami sehingga kami tidak jatuh lagi dalam dosa. Begitu juga orang di luar kekristenan. Siapapun mereka yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran besar, maka kami diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah mereka untuk menyadarkan mereka, untuk menginsafkan mereka sehingga mereka tidak lagi jatuh dalam dosa. Bukan supaya mereka tambah berdosa dengan hadirnya kami, tidak. Tetapi dengan hadirnya kami di tengah-tengah umat manusia yang berdosa, supaya kami menjadi terang, menjadi garam bagi dunia, sehingga orang-orang yang berdosa tidak terus-terusan dan tidak terikat dengan dosa mereka. Berbeda bukan? Bagaimana ajaran Alkitab? Bayangkan saudara, ya bayangkan, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, para pencinta channel Anjela Habaget, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran saudara ketika saudara mendengar ayat yang baru saja saya bacakan? Ketika saudara membaca ayat yang akan saya posting, apa yang ada dalam pikiran saudara? Silahkan saudara komentar, ya, berikan komentar saudara. Nah, siapa kira-kira yang berbicara di ayat ini? Kami yang dimaksud di situ itu siapa? Lalu siapa yang berbicara? Lalu siapa yang diutus? Lalu pertanyaannya, kenapa ada orang yang berbuat, ya, yang berbuat, misalnya berbuat kesalahan, berbuat dosa, lalu utusan itu mendorong orang supaya orang itu bukan insaf,
Justru orang itu dibuat supaya jatuh dalam dosa. Aduh Tuhan, tolong, ampuni kami Tuhan, ampuni kesalahan kami, ampuni pelanggaran kami Tuhan. Buka hati mereka, buka pikiran mereka supaya menerima Engkau sebagai satu-satunya Elohim yang hidup, sebagai satu-satunya Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Engkau sudah menunjukkan kasih sayang-Mu kepada dunia. Engkau sudah membuktikan bagaimana Engkau mengasihi kami Tuhan. Firman-Mu berkata di dalam Injil Yohanes 3, di situ ditulis dengan jelas, mengajarkan, memberitahukan kepada kami begitu besar kasih Engkau Tuhan kepada dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepada Engkau memperoleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Engkau tidak akan binasa, tidak akan mati sia-sia, tidak akan masuk ke dalam neraka Tuhan. Bapa, jamah mereka, tarik mereka Tuhan, supaya mereka bisa beriman, percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Dan kepada orang-orang yang sudah percaya, tetapkan iman percaya mereka ya Tuhan. Berkati mereka Bapa, baik mereka di ladang, di kebun, di sawah, dimanapun mereka berada, hasil usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Tuhan tempatkan mereka di tengah-tengah umat pilihan-Mu, dan berkati setiap orang ya Tuhan, berkati setiap mereka, sehingga tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang jatuh dalam dosa. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang masuk neraka. Tolong Tuhan, belas kasihan-Mu turun di bangsa dan negara kami. Hujan pertobatan turun ya Tuhan, sehingga mereka bisa melek, mereka bisa sadar, mereka bisa terbuka hati, terbuka pikiran, terbuka pendengaran mereka akan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah yang bisa memerdekakan kami dari dosa kami, yang bisa membebaskan kami dari dosa kami. Karena kami masuk surga bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebatnya kami, bukan karena amal kebaikan pahala kami, tetapi kami masuk surga karena rahmat Engkau yang luar biasa, rahmat Engkau yang besar yang Engkau berikan kepada kami melalui Adonai Yeshua HaMashiach yang mati di atas kayu salib. Dengan kami percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, kami mengikuti perintahnya, kami tinggal di dalam firman-Nya, maka kami mati menuju dalam hidup yang kekal di surga. Kami tidak akan mati binasa di dalam neraka. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik, Engkau baik. Sadarkan mereka Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi penginjil yang hebat, menjadi orang yang memberitakan firman Tuhan, menjadi orang yang menyadarkan mereka yang hidup dalam kegelapan, sehingga mereka bisa beriman, bisa percaya kepada Engkau Tuhan. Berkati mereka Bapa, orang-orang yang menonton video ini Tuhan berkati, Tuhan jamah hatinya, Tuhan jamah pikirannya. Mereka yang masih menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok, Tuhan jamah mereka. Dan mereka yang cinta akan Engkau, tetapkan iman percaya mereka ya Tuhan, tetapkan iman percaya mereka. Kami tahu Bapa, hari-hari ini adalah hari yang sangat jahat, di mana setan-setan ingin mengelabui kami, ingin membinasakan kami, ingin menjatuhkan kami, ingin mendorong kami sehingga kami jatuh dalam dosa yang besar dan kami jauh dari Engkau. Inilah tugas setan, tapi kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati dan pikiran kami akan menginsafkan kami, akan memberitahukan kami dengan dan menjauhkan kami dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan kuasa setan. Kami hancur patahkan kuasa setan itu dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu para pencinta channel Habaget, bayangkan saudara, ya, bayangkan apa yang terjadi. Kenapa setan-setan itu diutus untuk membinasakan orang? Artinya apa? Untuk mendorong orang berbuat maksiat. Yang jelas kita sudah beriman, bertakwa, percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, satu-satunya firman yang hidup, firman yang nusul menjadi manusia. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi yang sudah berikan untuk Habaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan
Bapa Yahweh Bishem Adonai Yesus Hamasya Ruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam sadar dan salam bertanding.